Nah, oke, recording sudah on. Ini pertemuan ketujuh yang sebelumnya materinya sudah pernah di recording, dan ini kita lebih ke sekilas pembahasan. Nanti kalau ada teman-teman ada kurang jelas di setiap slide-nya, langsung aja pertanyaan ya, nggak apa-apa. Untuk materi project management atau IT project management yang ke pertemuan ketujuh adalah membahas tentang cost. Project cost management. Cost-nya ini tuh dalam artian bukan ngobrolin budget secara nominal, bukan ngobrolin uh, jumlahnya gitu secara nominal 1M, 2M, tapi lebih ke bagaimana manajemennya, bagaimana cara perhitungannya, bagaimana analisanya, apa deskripsinya, apa pengertiannya gitu, strateginya untuk project cost management ini. Begitu ya. Agendanya ini ada dua, seperti biasa yang kemarin juga, itu key konsep project cost management. Cost berarti biaya kan, dan proses dari project cost management. Gitu. Key konsepnya, nah ini Mas Febri, boleh dibacain Mas Febri? Halo, Mas Febri. Halo, Ya, tolong dibacakan ini key konsepnya. konsep project cost management is primarily concerned with the cost of complex project activities. Project cost Terus, management should consider the effect of project cost dedication of the subsequent operational cost. Project managers should recognize that different stakeholders measure project cost in different ways and at different times. oke, terima kasih. Jadi dari pembahasan yang sudah dibacakan oleh Mas Febri, key konsep untuk project cost management katanya ada tiga. Yang pertama, project cost management itu secara utama atau primary itu concern ataupun fokus kepada cost yang untuk completing project activities, dalam artian cost untuk menyelesaikan aktivitas dari project, itu yang pertama. Terus yang kedua, project cost management should consider, harus memikirkan, harus mempertimbangkan efek dari decision itu keputusan project cost yang mana itu bersubsequent atau berhubungan dengan operational cost. Jadi kan kita baru ngomongin tentang cost yang ada di project. Nah, itu harus juga dipikirkan tentang efeknya terhadap operational cost yang day-to-day operation gitu. Terus seorang project manager juga harus mengetahui, recognize, harus mengenali atau mengetahui perbedaan antara stakeholder dalam hubungannya untuk mengukur project cost yang mana akan berbeda dari langkahnya dan juga berbeda dari sisi waktunya begitu. Lalu trend emerging practice. Nah, saya bacain aja ya. Beberapa emerging practice adalah katanya sebuah metode yang terdiri dari ekspansi dari earned value management kepada include dari earned schedule. Jadi hubungannya di project cost semuanya adalah untuk yang namanya mendapatkan EVM atau earned value management atau manfaatnya. Dan ini earned value management ini adalah di dalamnya proses atau mekanisme untuk mengukur value-value yang sudah didapatkan di dalam sebuah project. Sampai dengan include earned schedule-nya. Jadi istilahnya jadwalnya, step ini akan mendapatkan langkahnya apa, atau step ini langkah ini akan benefitnya apa gitu jika dilakukan gitu. Terus ES itu berarti earned schedule, itu memprovide atau terindikasi bagaimana pekerjaan yang dilakukan secara efisien untuk accomplish, untuk menyelesaikan, and can provide forecast, dan juga untuk menyiapkan. Forecast ini suatu istilah untuk seperti prediksi.
prediksi untuk project completion date. Ya, untuk lebih jelasnya bisa visit ini katanya. Dua link tersebut. Lalu di dalam project cost juga harus mempertimbangkan ada knowledge management, jadi pengetahuan tentang manajemen apa saja, lalu estimated dan budgeting, lalu proses estimasi dan budget gitu. Budget ini berarti modal awal. Kalau cost ini range untuk melaksanakan sejumlah uang untuk melaksanakan project itu sampai dengan goal. Lalu ada earned value management, ada menggunakan agile approach, pendekatan agile, lalu ada governance atau tata kelolanya gitu. Terus consideration atau pertimbangan untuk menggunakan agile adaptif diantaranya project cost memiliki degree yang tinggi atau tingkat ketidakpastian yang tinggi, di mana skopnya tidak full terdefinisikan, yang akan mengakibatkan benefitnya juga tidak detail dan masuk ke cost kalkulasinya gitu, sehingga itu harus dipertimbangkan gitu. Manakala ada hal-hal yang tidak uncertain ataupun tidak terlihat, tidak pasti, itu masuk ke risiko. Nah, risiko itu harus diukur cost-nya juga. Kalau terjadi nanti tiba-tiba muncul selama project itu harus ada kontingensi reserve atau kontingensi cost gitu dalam hal ini. Makanya agar tidak istilahnya over budget. Jadi tetap on budget terus walaupun ada ini sebelumnya pada saat planning sudah diukur ini bakal delay ataupun bakal ada terjadi cost untuk dari sisi ini gitu. Terus lightweight estimation ya, ini estimasi yang terlalu rendah. Lightweight itu berarti beratnya rendah, ringan. Should be utilized, untuk diutilize yang menyiapkan sehingga memprovide untuk cepat high level forecast. Jadi forecastnya yang untuk prediksinya itu high level terhadap terjadinya project labor. Labor itu tenaga kerja. Jadi ini kadangkala juga mempertimbangkan estimasinya terlalu rendah terhadap mekanisme project labor ini. Padahal ini juga harus salah satu yang concern. Manakala kan kalau dalam suatu perusahaan atau pabrik bahkan jika turnovernya terlalu tinggi kan mengakibatkan kepada performance perusahaan itu juga. Yang tadinya ritmenya cepat, sehari bisa menghasilkan misalnya produksi 1 juta produk, dengan turnover yang tinggi karena ketidakpuasan terhadap manajemen, akhirnya mungkin kan banyak resign ataupun pindah, sehingga perusahaan juga performanya fluktuatif, akhirnya nggak stabil gitu. Makanya itu harus diukur juga dari sisi cost-nya juga kalau secara operasional gitu ya. Project cost management proses ini ada di 2 area. Cara bacanya begini ya, yang kalau teman-teman buka di e-learningnya kan sudah di-upload tuh PDF-nya. Ada di planning, satu lagi di monitoring. Jadi tidak ada di eksekusi, tidak ada di inisiasi, tidak ada di closing. Itu hanya ada di planning dan monitoring saja. Di planning ada tiga step gitu, diantaranya plan cost management, estimasi cost, dan determine budget. Lalu untuk di monitoring control ini ada control cost gitu. Terus plan cost management. Nah, Mas Nehemia, bacain Mas Nehemia. Halo Nehemia. Hadir? Nehemia. Iya Pak. Hadir? Bacain dong. Oh iya. Maaf Pak. Biar semangat. 7.1 nih ya Pak. Iya betul. Plan cost management. Purpose: the process of defining how the project cost will be estimated, budget, managed, monitored, and controlled. Benefit: this process provides guidance and direction on how the project cost will be managed throughout the project. When
This process is performed one or at predefined point in the project. Nah, sudah? Udah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang pertama 7.1 di mekanisme plan cost management, tujuannya adalah untuk memproses bagaimana mendefinisikan how the project cost will be estimate. Jadi bagaimana project cost itu diestimasi itu direncanakan, dikira-kira gitu ya, dibudgetkan ataupun disiapkan ini keuangannya, di manage, dimonitor dan dikontrol gitu. Jadi tidak hanya monitor, kalau monitor kan lebih ke sisi memperhatikan saja. Kalau dikontrol berarti kalau ada ketidaksesuaian dikontrol. Ini harusnya begini, ini seharusnya begini gitu. Oh ini nggak bisa nih untuk pengeluaran yang ini karena ini ada alokasi untuk pengeluaran ini. Jadi ini di hold dulu untuk yang ini gitu. Itu mekanisme dari kontrol. Benefitnya sendiri, manfaatnya, prosesnya untuk memprovide guidance itu panduan, dan direction itu arahan. Bagaimana project cost bisa di-manage selama project itu berlangsung. Terus kapannya, prosesnya itu di-perform satu kali pada saat planning itu. Terus plan cost management, saya cepat aja ya. Yang pertama ini ITTO, itu input, tools, teknik, dan output. Ada project charter, project management plan. Project charter ini bukan istilahnya charter mobil atau charter pesawat, tapi lebih ke kayak piagam gitu. Charter dalam artian piagam ataupun kayak sertifikat gitu. Project piagam. Project piagam itu berisi high level dokumen yang menyatakan bahwa ini project ini ada gitu. Isinya nama project, list project, objektif project, nama project manager apa, solusi ini apa, risikonya apa saja secara high level semuanya, secara umum atau secara general. Lalu outputnya apa, pengukurannya apa. Itu project charter isinya. Lalu project management plan ada schedule dan risk, ada selanjutnya enterprise environmental factor, ini faktor-faktor yang berpengaruh yang berhubungannya dengan lingkungan ataupun environment, misalnya suasana di kantor, suasana eksternal maupun internal gitu, office politik itu juga masuk ke environmental. Terus ada organizational process asset, sudah dibahas sebelumnya bahwa OPA ini berisi policy, prosedur gitu, aturan-aturan untuk atau SOP untuk project ini supaya berjalan. Tools tekniknya ada expert judgment ataupun ahli, data analysis dan meeting, outputnya cost management plan. Terus plan cost management adalah dokumen untuk establish itu untuk mengadakan secara stabil gitu, secara ada yang terdiri dari unit of measure, level of precision and accuracy, jadi level dari secara presisi dan akurat, lalu OPA, lalu control threshold. Threshold itu berarti ambang batas gap yang terjadi gitu. Jadi agar cost budget dengan actual itu tidak terlalu jomplang. Lalu selanjutnya ada rules of performance measurement, ada reporting format dan additional detail. Cost management plan juga ada secara formal dan informal. Broadly itu secara diperluas untuk di frame, untuk dikondisikan. Yang highly detail yang tinggi, berdasarkan dengan kebutuhan terhadap project itu. Lalu estimate cost, selanjutnya 72 nih. Tujuannya apa sih estimate cost ini? Itu untuk memproses, develop, dan memperkirakan approximate itu kira-kira, sekitar, estimation of how much it will cost to complete project activities. Jadi bagaimana untuk cost itu untuk menyelesaikan projectnya. Manfaatnya, prosesnya untuk determine, untuk memastikan ataupun mendetermine the monetary resources keuangan yang diperlukan oleh project itu. Kapan itu estimate cost itu perlu atau ada? Prosesnya itu diperform secara periodik selama project itu ya, memerlukan estimate cost. Lalu estimate cost
kalau dilihat dari ATTO-nya itu ada Project Management Plan, ada Project Dokumen, ada app, dan OPA. Lalu tools dan tekniknya ada Expert Judgment, ada Analogus, Parametric, Bottom Up, 3-point, Data Analysis, PMIS, dan Decision Making. Outputnya sendiri ada Cost Estimate, Basis Estimate, dan Project Document Update. Di antaranya Assumption Log, Lesson Learned Register, dan Risk Register. Nah, ini tipe-tipe dari cost. Mas Mulyadi, tolong bacain Mas Mulyadi. Types of cost: fixed or variable cost. Fixed cost does change even when the scope of work change. Example: cost of office rent, utilities, software license, each. Variable cost change when the scope of work change. Example: cost of supplies, wage, materials, each. Direct or indirect cost. Direct costs that attribute directly to project works. Example: travel costs, wage, materials, and supply. Indirect costs, overhead that will benefit more than one project. Example: shared office rent, janitor or security service, and each other. Udah? Sudah, Pak. Oke, tipe-tipe dari cost. Nah, kalau dilihat tipe-tipe dari cost secara umum sebenarnya ada dua katanya. Fixed atau variable, satu lagi direct dan indirect cost. Ya, oke, secara tipenya. Dan kita bahas satu-satu nih untuk yang fixed dan atau variable cost. Dari cost-nya sendiri, yang fixed cost berarti secara umum bisa kita sangkakan kalau ini adalah cost-nya yang fix, tetap, paten, permanen, tidak akan berubah gitu ya. Jadi walaupun ada apa-apa juga ini tetap harus bayar dan nilainya segini gitu. Nah, itu fixed cost. Jadi kalau dari definisinya itu doesn't change, tidak akan berubah even when the scope of work changes. Meskipun scope dari work-nya, dari pekerjaannya itu berubah. Jadi contohnya cost dari rental ataupun sewa kantor atau sewa ruko, kalau misalnya usaha itu costnya tetap nilainya segitu, kecuali ada perubahan penaikan gitu dari yang punyanya gitu. Lalu utilities itu kayak alat-alat yang digunakan dalam proyeknya. Lalu software license itu misalnya diperlukan, bahkan mungkin software license akan berubah seiring per tahun atau inflasi gitu. Lalu variable cost. Nah, variable cost ini berarti dia tetap ada ya, nilainya, nominalnya, cost-nya itu, biayanya. Namun dia variable, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Change when the scope of work changes gitu. X itu example, itu contoh. Misalnya contoh dari cost of supply. Jadi kalau kita projectnya memerlukan supply yang untuk menyelesaikan yang tinggi ya berarti perlu hal yang banyak gitu supply-nya. Tapi kalau misalnya projectnya scope-nya kecil, ya berarti supply-nya juga cukup kecil, nggak terlalu banyak gitu. Wages itu termasuk yang kalau yang tadi nih, itu kayak gaji untuk yang orang bekerja gitu, yang harian gitu. Terus ada materialnya dan lain sebagainya. Lalu ini ada yang kedua, direct dan indirect atau indirect cost. Jadi dilihat dari sisi ringnya atau keterhubungannya secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama ada direct. Direct itu berarti cost yang atributnya secara direct berhubungan dengan project work atau pekerjaan project. Contohnya travel cost, wages, material, dan supply. Lalu indirect cost-nya sendiri adalah overhead item yang mana cost-nya untuk memberikan manfaat terhadap satu project gitu. Contohnya untuk indirect cost adalah sharing dari sewa ruangan yang di-sharing. Kalau yang ini kan tidak ada di-sharing, dia hanya satu saja. Kalau ini sharing ruangan kantor.
Lalu janitor itu tempat cuci. Lalu ataupun ini SDM-nya mungkin ya. Lalu security service atau keamanan atau satpam mungkin ya, satpam di ini. Kita bisa menggunakan 1, 2 itu secara tidak langsung itu tetap keluar biayanya. Next, estimate cost juga nih ada beberapa tahapan. Nah, ini paling familiar dan diketahui oleh dunia dari project management. Yang pertama, ada analogous estimating. Jadi analogous estimating itu kata kuncinya adalah sebuah cost estimasi untuk menggunakan historical data dari project sebelumnya yang mirip dengan project yang sekarang gitu. Itu analogous estimating. Kalau parametric itu mirip dengan analogous estimating menggunakan historical data, tapi ada tambahannya juga memerlukan project-project parameter. Jadi istilahnya lebih saintifik dan lebih ilmiah. Kalau yang tadi hanya berdasarkan, oh kira-kira ini karena pernah ngerjain project sebelumnya, bikin rumah tuh butuh untuk rumah tipe misalnya 90 meter, butuh biaya sekitar X rupiah gitu. Nah, padahal itu beda kalau misalnya scope opoknya ataupun hal yang diinginkan oleh dalam pembuatan rumah itu berbeda, otomatis walaupun luasnya sama, biayanya juga beda gitu. Tapi dengan analogus itu langsung jeplak saja. Oke, butuhnya sekitar misalnya 100 juta ada untuk renovasi rumah gitu, misalkan. Selanjutnya ada bottom up estimating. Bottom up estimating berarti dari bottom, dari bawah ke atas. Dia pengukuran yang detail banget, dimulai dari hal-hal yang kecil, dari sub activities menjadi yang ke high level yang besar. Jadi diukur dulu aktivitas ini perlu berapa, sampai ke atas, sampai diketahui, oh total cost-nya segini, karena ini udah ngukur dari berbagai activity, sub-activity bahkan. 3-point estimating, itu estimasi cost yang berdasarkan dari ketidakpastian dan resikonya. Kalau ini dihitung berdasarkan tidak pasti, atau resiko-resiko secara sederhananya. Next-nya, ini ada penilaian akurasi dari estimasi, yaitu ada rough order magnitude, atau bisa disebut juga ballpark ini. Itu biasanya untuk mendevelop pada saat project inisiasi. Range-nya, penilaiannya itu dari minus 25% sampai 75% estimasinya, secara akurasinya. Sedangkan budget estimate biasanya di-develop selama project itu dalam fase planning. Range-nya itu minus 10 sampai 25% kalau fluktuatifnya. Lalu ada definite estimate. Ini lebih actual. More refined estimations. Jadi lebih detail estimasinya, dan which usually can be achieved, dan biasanya digunakan untuk mendapatkan hasil dari project progress. Range-nya sendiri dari minus 5% sampai 10%. Itu dari istilahnya toleransi selisih gitu ya, untuk yang estimasi akurasi ini. Lalu estimasi cost ada 2, itu activity cost estimate dan basis of estimate. Dari namanya aja cost estimate untuk aktivitas berarti berdasarkan aktivitas. Sedangkan basis of estimate itu berarti itu menjadi landasan dari estimasi. Additional information yang digunakan untuk menjadi basis estimate activity cost. Selanjutnya 73 determine budget. Nah, dari tadi kita ngomongin plan cost, sekarang yang selanjutnya itu mendetermine budget atau menentukan budget. Tujuannya adalah proses untuk aggregate activity cost untuk determine bagaimana keuangan itu diperlukan. Untuk keuangan berapa banyak itu diperlukan. Sedangkan benefitnya, manfaatnya, proses determine cost baseline berbanding dengan project performance yang dimonitor dan dikontrol. Kapan itu digunakan atau di proses ini diperlukan? 1 kali pada saat proses planning, predefined. Lalu determine budget itu apa? Dari input tools tekniknya, ini project management plan, dokumen, bisnis dokumen, dan sama nih ke bawahnya. Tools tekniknya expert judgment, cost aggregation, dan financing itu keuangan. Lalu
Outputnya adalah cost baseline, project funding, dan project document update. Lalu determine budget. Nah, determine budget itu ada dua, cost baseline dan project funding requirement. Cost baseline itu adalah approved version, jadi suatu dokumen yang telah di-approve, versi approve-nya, yang berdasarkan waktu, itu time-based project, project budget yang berdasarkan waktu, yang mana hanya bisa dirubah, can change, melalui formal change control procedure. Dan ini juga bisa digunakan sebagai basis comparison atau perbandingan. Selanjutnya ada project funding requirement, itu digunakan di plan bagaimana budget ini akan di-expand untuk project. Jadi kalau projectnya akan memperluas scope of work-nya, dia memerlukan analisa dari project funding requirement, kurang lebih seperti itu. Terus ini cara membacanya jadi begini. Di dalam sebuah project budget itu terdiri dari dua besaran, itu manajemen reserve dan cost baseline. Cost baseline itu terdiri dari control account, istilahnya. Nah, di dalam control account itu ada dua kategori lagi di bawahnya, atau ada contingency reserve, ada work package cost estimate. Nah, work package cost estimate itu terdiri dari dua komponen, yaitu activity contingency reserve dan activity cost estimate. Sedangkan ini project funding requirement dari sisi time pace-nya, yaitu berdasarkan waktunya. Lalu ada cumulative values-nya. Jadi cara bacanya itu begini. Ini tuh yang expenditure-nya, ya, mekanisme project-nya, yang actual. Ini berubah sampai sini. Sedangkan ini istilahnya BAC. BAC itu budget at completions, budget setelah project itu selesai. Jadi nilainya yang pertama kan kecil nih, keuangannya dipakai, lalu banyak, tinggi, atau dari sini nih nilai tinggi, banyak, sampai dengan terakhirnya tuh total sekitar segini nilainya gitu, kan cumulative value-nya. Dan ini angka ini di atas adalah untuk manajemen reserve. Jadi spare jika terjadi. Jadi sederhananya manajemen reserve itu digunakan untuk hal-hal yang resikonya yang tidak diketahui sama sekali. Kalau untuk risiko-risiko seperti sumber daya alam, gempa, banjir, dan lain-lain itu masuknya ke contingency reserve. Kan tadi ada nih contingency reserve gitu. Kalau manajemen reserve itu berarti unknown, tidak diketahui. Selanjutnya yang terakhir adalah control cost. Control cost tujuannya adalah untuk memonitor bagaimana keuangan itu digunakan dan di-manage perubahannya terhadap cost baseline. Benefitnya sendiri, manfaatnya adalah prosesnya untuk memaintain cost baseline selama project. Kapannya? Prosesnya di-perform selama project gitu. Control cost, ITTO-nya ini lumayan banyak. Project management plan, project document, funding requirement tadi ini. Lalu tools tekniknya yang digunakan untuk control cost adalah expert judgment, data analysis, ini istilah-istilah, dan yang terakhir ini project management information system ataupun software management project. Outputnya itu WPI. WPI itu singkatan dari Work Performance Information, Cost Forecast, Change Request, sampai dengan project document update yang harus diupdate jika terjadi control cost yang berubah gitu. Ada assumption log, basis estimate, cost estimate, lesson plan register, dan risk register. Adapun untuk control cost itu tadi kan sudah sempat dibahas, yaitu ada work performance information. Itu adalah isinya hasil dari earned value analysis. Lalu cost forecast itu adalah kalkulasi dari EAC. EAC itu estimate at completion project, yang nilainya berdasarkan bottom up, yang dihitung dari bawah ke atas, yang di-re-estimate oleh EAC itu, estimate at completion. Change request itu berarti control cost jika terjadi perubahan gitu. Bagaimana itu akan mengeliminate atau reduce probabilitas kemungkinan negative cost variance. Nah, ini istilah-istilah yang ada di AVM atau Earned Value Management. Contohnya ada plan value,
itu nilai yang direncanakan, earned value berarti yang didapatkan, actual cost berarti actual real cost itu. Lalu ada budget at completion sebagai itu summary atau nilai keseluruhan dari budget yang dilaksanakan untuk project itu perform. Selanjutnya ada cost variance, berarti nilai cost yang berubah-berubah. Schedule variance berarti varian ataupun variasi dari jadwal. Lalu cost performance index berarti itu nilai yang dihitung indeks untuk apakah cost ini performance-nya bagus, budgetnya itu misalnya apakah over budget atau on budget atau bahkan ahead budget gitu, lebih bagus lagi bahkan. Kalau yang ini berarti nilainya kalau over budget berarti kurang baik gitu. SPI adalah Schedule Performance Index. Dan ini nilainya adalah apakah delay atau tidak. Nah, ini dibacanya, diinterpretasinya. Jika lebih dari satu, berarti ahead of schedule, berarti melebihi dari schedule yang ada dalam artian lebih cepat. Kalau nilainya kurang dari satu, berarti antara 0 sampai dengan 1, 0 sampai dengan kurang dari 1, pakai itu ya, apostrof, itu berarti behind schedule. Itu berarti over delay behind schedule itu. Kalau ahead schedule berarti lebih cepat selesainya. Di depan schedule gitu istilahnya. PAC ini variance at completion yang tadi kita bahas. Nah ini rumusnya. PAC itu variance at completion, itu rumusnya budget completion dikurangi earned. Jadi budget dikurangi yang didapat. PAC estimate at completion. Itu banyak rumusnya nih. Ada 3 skenario berdasarkan yang diketahui masing-masing. Yang pertama BAC berbagi CPI. CPI itu Cost Performance Index. Lalu ada EAC juga dihitung dari actual cost ditambah budget at completion, budget pada saat menyelesaikan project, dikurangi earned value, dikurangi nilai value yang didapatkannya berapa. Atau EAC ini didapat dari actual cost ditambah, ini bukan strip nih, bagi. Budget at completion dikurangi earned value dibagi cost performance index dikali schedule performance index. Lalu untuk EAC adalah atau skenario lainnya atau ya istilahnya actual cost ditambah bottom up dari ETC. Nilai yang dihitung itu yang bottom up estimating itu dari bawah sampai atas. Summary nilainya. Atau ini yang selanjutnya itu ada ETC, estimate to complete. Jadi berapa nilai estimasi budgetnya sampai dengan dia complete. Beda dengan estimate at completion. Kalau estimate at completion, estimasi pada saat sudah selesai. Kalau to complete, ya, kalau to complete berarti agar dia menyelesaikan ini, dia butuh berapa lagi. Nah, itu dia perbedaannya. Nilainya itu didapat dari estimate at completions, yang setelah selesai dikurangi actual cost. Atau ETC itu juga re-estimate. Atau selanjutnya TCPI itu Complete Performance Index. Itu ada 2 skenario di sini. Itu nilainya bisa didapat dari budget at completion, budget pada saat complete dikurangi earned value, nilai yang didapatkan dibagi BAC lagi kurangi actual cost. Atau skema satu lagi adalah BAC kurangi earned value dibagi EAC, bedanya earned at completion dikurangi actual cost gitu. Nah ini sebenarnya boleh dihafal ataupun dilihat juga, dicatat juga nggak apa-apa, karena ini akan penting sekali pada saat analisis data cost gitu. Apakah cost ini sudah bagus atau tidak, berapa nilai itu komplitnya, berapa nilai performance indeksnya, dan lain sebagainya. Lalu ini cara bacanya, ini kayak studi kasus. Jadi suatu proyek yang memiliki ada 4 aktivitas sampai dengan 4 bulan, itu pada saat bulan pertama dia komplit menghabiskan $8.000 ya. Lalu untuk activity B dia komplit di bulan kedua menghabiskan $12.000.
gitu. Lalu yang ketiga, activity C di bulan ketiga, dia baru selesai setengahnya. Spend-nya 8.000. Lalu activity D itu belum started. Nah, kita ada di mana berarti? Mas Yadi, halo Mas Yadi. Ya, ada Pak. Bisa dibaca ini? Kalau menurut Mas Yadi, kita berada di mana, area mana, di bulan keberapa? Bulan 1, 2, atau 3, atau 4 dari soal ini? Di bulan 4 Pak. Di Jadi bulan 4. not started. Not started. Kenapa di bulan keempat? Kan emang belum dimulai. Iya, di bulan pertama Pak. Di bulan pertama kan udah komplit. Bahkan bulan 2 juga udah komplit. Emang bisa Pak dimulai dari bulan ketiga gitu? Ini kan ceritanya ada studi Iya, kasus. ceritanya. Nah, dari soal ini berarti kita ada di step yang mana? Step ke bulan 3. Bulan ketiga, karena Iya. baru selesai 50%. Sudah Setengahnya. menghabiskan 8.000 gitu. Iya, Oke, iya. terima kasih Mas Yadi. Jadi begitu cara bacanya ya. Nanti kalau soal ini saya keluarin, begitu cara bacanya. Lalu untuk menghitung angka-angkanya pakai rumus yang ini. Wah, gitu. Jadi ini saya tinggal ganti angkanya saja, misalnya skenario-nya sama persis seperti ini. Jadi setiap activity memiliki budget yang sama, di mana itu nilainya $10.000. Sedangkan pada hari ini adalah kita sedang di akhir bulan ketiga. Hitunglah CV, cost variance, SP, schedule variance, CPI, cost performance index, dan SPI, schedule performance index. Nah, dari mana nilainya? Rumusnya. Yang pertama rumusnya dari sini. Ya, dari sini. Terus, if the condition stay the same until the end of the project, determine how much cost is required to complete project. To complete berarti yang tadi istilahnya, istilah yang ada to complete, ya. Berarti menggunakan yang TCPI, to complete performance index. Jadi hitung dulu ini semua nilainya berapa. Lalu jika ini sama mekanismenya sampai dengan akhir project, hitunglah atau determine atau sebutkanlah atau jelaskanlah berapa banyak cost yang diperlukan untuk menyelesaikan project itu. Berarti pakai rumus to complete project at completion. Nah, ini cara jawabnya. BAC diketahui 40.000. BAC dari mana? Budget at completion. Kan setiap bulannya ada 10.000. Berarti budget sampai dengan komplit butuhnya 40.000. Itu cara bacanya. Lalu actual cost-nya 28.000 dari mana ngitungnya? Ya dari sini. 12 ditambah 8, 20 ditambah 8, 28. Betul? Mas Nehmia, halo Mas Nehmia. Ya, Pak. Masih nyimak? Mas Febri juga? Masih, Pak. Gitu cara bacanya ya. Ini plan value atau ya plan value yang direncanakan ada berapa? Ya, plan value-nya adalah sampai dengan bulan ketiga. 3 kali 10.000, berarti 30.000. Earned value-nya ada berapa? Ini kenapa bisa 25.000? Nah, hitungannya dari mana 25.000? Jadi walaupun plan value-nya bulan ketiga ada 3 kali 10.000, 30.000, earned value yang didapatkan adalah ini 10%, ini 100%, berarti 10.000, 100% 10.000, ini 50%, berarti 5.000, berarti nilainya 25.000. Berbeda dengan actual cost, kalau ini AC nih, ini kalau ada tulisan nih AC, mana ya, ada tulisan nggak? Ini tuh nilai AC, ya. Oh ya. Terus ini semuanya pakai rumus. Bisa dicontek rumusnya, berarti SPI-nya 0,83. Nah, kalau SPI 0,83, schedule performance index, bagusnya. Nah, kita lihat lagi ini nih. Mana SPI? Jika greater than 1, jika lebih dari 1,
berarti ahead of schedule. Jika smaller than 1, berarti behind schedule. Kita lihat lagi ke sini. SPI-nya 0,83 kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari 1, project ini ada kemungkinan di delay. Delay. Iya, projectnya delay. Gitu cara bacanya. Lalu ada ETC, estimate to complete. Nah, ini rumusnya dari EAC kurangi AC. EAC itu rumusnya BAC dibagi CPI, Cost Performance Index. 40.000 dibagi 0,89 gitu. 0,89 tuh actual cost gitu ya. Atau CPI. Di CPI dihitung dari mana? Hitung dari sini nih, EFIK bagi AC. 25.000 dibagi 28.000 0,89. Lalu didapat nilai ETC-nya 16,9 sampai dengan terakhir ETC itu 15.000 ya. Berarti diketahui TCPI-nya rumusnya pakai ini, BAC kurangi EV dibagi BAC dikurangi AC. Jadi hasil akhirnya 40.000 dikurangi 25.000 dikurangi 40.000 dikurangi 28.000. Jadi 15 kurangi 12.000 adalah TCPI-nya 1,25. Kita lihat 1,25 apa? Bentar, TCPI. Oh, ini nggak ada di sini ya, pembahasan TCPI jika lebih dari 1. Saya googling dulu, TCPI. TCPI. Nah, TCPI. Saya ganti share screen-nya ya. Stop screen. Halo Mas Nehemia. Ya, Pak. Nah, muncul? Muncul, Pak. Nah, bentar ya. Ini ada TCPI. Berarti, bentar saya close dulu yang ini. Berarti TCPI kan tadi angkanya lebih dari 1 kan? Iya, 1,25. Berarti ini apa nilainya? Over budget. Over budget. Jadi Jelas budgetnya ya? kelebihan gitu. Kelebihan itu. Over budget. Standarnya Begitu, 1. Nah, on budgetnya 1. Gitu. Nanti kalau kurang dari 1 berarti under budget, berarti bagus. Kalau over budget berarti yang dia disiapkannya 40.000, yang keluarnya lebih dari 40.000 nilainya. Iya, ya. Gitu. Saya balik lagi, stop screen lagi. Itu di googling saja, ininya materinya nggak lengkap. Oke, Pak. Ya. Terus TCPI berarti ini project ini berarti upper budget. Ya, ini 1,25 udah. Berarti udah dapat tuh kesimpulan. Berarti budget ini kalau ini sih hanya rangkuman saja interpretasi dari angka yang tadi. Terus udah TCPI-nya juga diketahui selesai. Kalau ini untuk teman-teman latihan nih. Misalnya ada angka berapa, dihitung lagi ke sini. Interpretasinya berapa. Udah selesai. Untuk Nah, itu materi project cost management plan. Apa ada pertanyaan? Nah, di yang tadi Pak, yang slide yang 7.3 Mana 73? yang apa sih? Ini determine budget. Nah, ini Pak. Slide 22. Hah? Slide ke-22. Oh, 22. Ya. Ini 21, 23 kelebihan. kelebihan. Ini. Nah, ini Ya, Pak. betul. Saya mau nanya dari manajemen reserve. Manajemen reserve itu kan biaya yang tak terduga setelah proyek itu berakhir. Benar, Pak? Bukan setelah proyek berakhir, selama berlangsung. Selama berlangsung ya, biaya tak terduganya.
Nah, di manajemen resep ini bisa dilebih besarkan atau tidak, Pak? Manajemen resep tidak bisa dilebihkan atau tidak bisa ditambah atau dikurangi. Semuanya kan berdasarkan sini. Dari awal sudah diukur semuanya. Iya. Makanya jadi gini, yang namanya tadi over budget, itu kan di activity cost estimate dan activity contingency reserve, ya kan? Iya. Karena masuknya work package cost estimate. Kalau dia over budget, kalau tidak ada risiko seperti kebakaran, kecelakaan, kebanjiran, atau gempa gitu ya, berarti over budgetnya itu dia makan contingency reserve. Jelas? Budgetnya itu ngambil dari sini. Kalau over budget banget, dia baru ngambil ke atas. Tapi ini sebenarnya nggak boleh dipakai. Karena manajemen reserve itu adalah cost yang dialokasikan oleh manajemen. Namanya juga kan manajemen reserve. Iya. Jelas. Ini udah benar-benar istilahnya kalau kenapa-napa dan si project itu nggak ada budget, baru gunakan manajemen reserve. Kalau ini misalnya over delay banget Pak, kelebihan bagaimana, tapi tetap harus goal, ya berarti scope of work-nya dikurangi. Bikin aplikasi yang tadinya aplikasinya bisa sampai istilahnya QR code ya, kalau untuk menghadirkan payment berupa QR code itu mahal, ya udah hanya untuk transaksi pakai virtual banking saja gitu. Jadi tetap bisa otomatis validasi pembayaran tapi menggunakan virtual banking, bukan bisa scan QR code gitu. Oh iya Pak. Sederhananya kayak gitu. Jadi scope of work dari project itu yang dikurangi agar projectnya tetap on budget, on time, on schedule gitu. Kan ingat di project ini ada 3 constraint ya kan, 3 basis. Yang pertama cost baseline, schedule baseline, dan scope baseline. Jika scope baseline-nya jika cost baseline-nya itu over dan kita harus ngurangin itu, berarti yang bisa dirubah adalah time-nya dan scope-nya. Tinggal milih itu. Yang mana yang harus dikorbankan. Kalau time-nya yang berubah, gitu ada perubahan, berarti kan bisa delay. Mana yang harus dirubah antara scope-nya atau cost-nya yang ditambah gitu. Cost-nya bisa ditambah kan, project tetap bisa cepat ya kan kalau cost ditambah. Iya Pak. Bagaimana cost apa istilahnya bisa tidak delay dengan cost ditambah ya, contohnya ngedatengin programmer baru kan, programmer baru perlu digaji kan. Nah berarti kita ngebayar programmer baru itu, tambahan itu, sehingga cost-nya jadi nambah, ya kan? Yang tadinya programmernya cukup 3 orang, misalnya jadi 5 orang, tambahan 2 orang. Tetapi project itu harus selesai dalam waktu 1 bulan lagi, gitu. Contohnya seperti itu. Yang tadinya bakal delay sampai 3 bulan, jadi bisa dengan tambahan 2, ini ekspor semua, gitu. 1 bulan selesai, gitu. Begitu ya cara bacanya. Ini expenditure itu pengeluarannya yang actual. Kalau ini berdasarkan cost baseline-nya. Cost baseline itu yang sudah direncanakannya gitu. Cost baseline. Kalau yang ini yang actualnya. Ini funding requirement. Kalau ada expand kan. Tadi kan istilah funding requirement itu jika akan dilakukan untuk ekspansi dari project. Kalau manajemen reserve ini di atas, kenapa? Karena ini harusnya tidak tersentuh dari budget yang akan digunakan. Bahkan kalau budgetnya itu lewat sini nih, ke bawah, berarti manajemen reserve aman. Kalau ini sampai ke atas, berarti ada sedikit manajemen reserve yang digunakan. Itu cara bacanya. Dan ini total semua project budget. Sampai yang paling tinggi. Betul. Ya. Oke Pak. Ada pertanyaan dari yang lain? Harusnya nggak ada Pak. Sama Mas, oke, Mas Nehemia nggak ada, Mas Febri. Pak. Saya di sini tempatnya pada ngumpul semua Pak, berisik Pak, bakal kuliah juga. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Iya Pak.
Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya stop dulu recording ya. Stop.